Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi viralnya perubahan sikap dan perilaku Ibu Eli antara dulu dan sekarang. Dulu kita ketahui Ibu Eli ini begitu berwajah lugu, menderita, bermuka acak-acakan, terutama jika baru-baru diketahui Nia Kurniasari itu meninggal dunia, yang dibunuh oleh Indragon yang sebelumnya sudah diperkosa terlebih dahulu. Namun belakangan, setelah bantuan datang mengalir dari semua arah, sehingga Ibu Eli memiliki rumah, konon juga ada donatur yang membuatkan masjid atau musola atas nama almarhum Nia Kurniasari. Ternyata setelah memiliki segalanya, kehidupannya berubah, sikapnya pun menjadi berubah. Tanggapan saya yang pertama, jangan hujat Ibu Eli, jangan benci Ibu Eli, lebih bagus cari tahu dulu apa penyebabnya. Kalau dia mengatakan misalnya muka Fauzana itu pecah-pecah, artinya tidak cantik, lebih cantik dirinya. Ini perlu dikonfirmasi ulang, betulkah itu Ibu Eli ngomong seperti itu? Tak logis juga. Fauzana apa salahnya dengan Ibu Eli? Ketika anaknya meninggal dunia, dia datang beserta keluarganya ketemu Ibu Eli dengan menunjukkan cinta kasih, bahkan memberikan bantuan pula. Kok tiba-tiba dihujat? Kok tiba-tiba Fauzana dijelek-jelekkan? Dan dia dengan beraninya mengatakan mukanya lebih cantik, menurut saya tidak logis. Jangan-jangan ini teknologi AI, ada orang yang tak suka dengan Ibu Eli. Suara itu bisa dibuat. Saya ada pengalaman ketika menyelesaikan konflik rumah tangga, dia tak yakin suara itu suara suaminya, tapi dia masih ragu. Saya bawalah klien itu ketemu teman saya. Dia tahu memang tentang cyber ya. Saya disuruh ngomong, saya sudah ada di Batam, center kota Batam. Dia hanya ngambil sampel suara saya. Kemudian dia menulis, saya besok akan pergi ke Kalimantan. Itu diketik saja. Kemudian kalimat itu ditranslate, disuarakan menggunakan suara saya tadi. Memang persis, dan menggunakan teknologi AI. Persis betul suara orang itu. Begitulah teknologi zaman penuh fitnah. Yang kedua, kita melihat perubahan sikap Ibu Eli ini, kalau saya terus terang, sedih, kasihan dengan beliau. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ibu Eli ini kok sikapnya berubah drastis? Mungkin beliau ini juga korban keadaan masa lalu. Beliau ini hidupnya sangat tidak berkecukupan. Jadi istri kedua udah asri, serba kekurangan, sehingga anak-anaknya hidup pun menderita, termasuk Nia Kurniasari terpaksa menjual gorengan kesana kemari demi menghidupi keluarga, terutama ibunya. Ayahnya kadang datang, kadang tidak. Maklumlah istri dua dan tempatnya berjauhan. Pariaman sampai ke Dumai ini kan butuh waktu sekitar 8 jam. Jangan-jangan itu yang mengguncang jiwanya, tiba-tiba memiliki kehidupan yang drastis. Sekarang serba berkecukupan, udah punya rumah cukup mewah, lengkap dengan perabotannya. Nah, mungkin ibaratnya Ibu Eli ini kaget, orang kaya baru. Transformasi atau perubahan dari miskin ke kaya ini tidak ada yang membimbing seperti sekarang ini. Yang kedua, ini kan pengaruh teman. Mungkin ada keluarga yang terus menjauhkan Ibu Eli ini dari, maaf, orang-orang yang baik sebenarnya. Suaminya belum pernah menceraikan secara resmi di pengadilan kan. Menurut negara kan statusnya masih sebagai istri yang sah. Ketika suaminya udah hasil mau pulang lagi ke Pariaman, kan itu yang diinginkan Nia. Siang malam yang didoakan. Begitu cerita adik-adiknya kan, ada keluarganya yang tidak bisa memberikan pengertian, yang tidak bisa memberikan bimbingan kepada Ibu Eli.
sehingga yang diharapkan Nia antara Uda Asril dengan Ibu Nia tak bisa bersatu. Yang ketiga, masuknya orang luar. Kan kita tahu akhir-akhir ini Ibu Eli diduga kalau di media sosial itu yang populer dengan Ranggagah nomor 1. Tak pas lah yang membawa Ibu Eli ini keluar dari jalur. Pertama, budaya Minang yang seharusnya tidak seperti itu. Seolah-olah Ibu Eli ini tidak menghormati lagi orang-orang yang telah menyumbangnya, yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Akibat ada kawan yang seperti itu, sehingga perubahan Ibu Eli ini begitu berubah drastis. Jadi sebenarnya Ibu Eli ini korban menurut saya ini. Tapi ini dugaan ya, belum tentu yang sebenarnya ada apa terjadi. Walaupun katanya perilaku seperti manten-mantenan, joget-jogetan, pesta sana, pesta sini. Kalau menurut anaknya kan itu hanya endos. Tapi apa iya harus endos dengan cara yang seperti itu? Melupa dengan anaknya yang hidupnya menderita. Dari kecil hidupnya serba susah. Hidup terpaksa jualan pisang goreng untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dia juga termasuk anak baik, pintar ngaji, solehah, menggunakan jilbab. Di usia remajanya mungkin anak banyak main HP, lari kota, entah mungkin jadi setan. Nia Kurniasari menghilangkan masa bahagianya di akhir remaja hanya untuk membesarkan keluarga. Kemudian diperkosa oleh Indragon. Harus berakhir dengan kematian. Dan sekarang Ibu Eli, berkah dari Nia Kurniasari itu, sudah punya rumah, punya segalanya. Bahkan banyak orang datang memberikan sumbangan. Apa Ibu Eli ini tak kasihan dengan anak yang telah mempertaruhkan nyawa, yang sekarang Ibu Eli ini sudah memiliki segalanya kan? Ibu Eli sadarlah ya, kasihan anak. Menurut saya Ibu Eli ini korban masa lalu, bukan dihina tapi dibina. Siapa sih yang berkewajiban membina Ibu Eli ini? Tentu suaminya, Uda Asril. Jangan membiarkan istri kita terjebak dalam jalan yang salah. Kewajiban membina Ibu Eli ini adalah keluarganya, walinya, kakek, paman, nenek, mama, itu kewajiban. Katanya Ibu Eli ini punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu berkewajiban membina ibunya. Karena kewajiban anak laki-laki itu 4. Membina, mendidik, menafkahi ibu, saudara perempuan, anak perempuan, istri. Jadi itu yang berkewajiban. Lalu siapa yang berkewajiban membina Ibu Eli ini? Tetangga dekat, kiri kanan, nenek mapa, kepala suku. Apa iya membiarkan Ibu Eli seperti umumnya kalau orang Minang khususnya Pariaman, kalau ada orang lain yang dianggap menyimpang, tokoh adat, tokoh ulama, buya ini langsung gercep menyelamatkan, membina. Kemudian siapa lagi? Penyuluh Kementerian Agama, orang yang sama dengan saya. Saya mungkin karena tinggal di Kota Batam, memberikan penyuluhan terbuka, mudah-mudahan didengarkan oleh Ibu Eli dan keluarganya. Saya berharaplah penyuluh teman-teman saya yang di Sumatera Barat, terutama yang di Pariaman ya, nanti masih hubungi juga. Nanti saya akan cari tahu agar melakukan pembinaan. Jangan sampai satu mengecewakan orang yang telah menyumbangnya. Yang kedua, jangan membuat malu keluarga Ibu Eli itu sendiri. Yang ketiga, maka itulah kewajiban kita bersama membina Ibu Eli. Ini pelajaran penting kita bersama. Apa yang terjadi pada Ibu Eli bisa juga terjadi pada kita. Jangan hujat Ibu Eli, karena dia adalah korban keadaan. Mari kita lebih bagus menasihati, menyelamatkannya. Kalau masalah menghujat Fauzana itu tidak usah kita pikirkan. Karena kalau Fauzana itu semakin dihujat ya semakin beruntung. Namanya terus disebut orang. Nah ini orangnya kuat. Mau dihujat seperti apapun dia tenang-tenang saja. Yang prihatin tuh Ibu Elinya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.